STA TV, media syiar Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. وأصلي وأسلم على نبينا الكريم محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, kita akan lanjutkan kembali membaca kitab Aqidah Asy-Syafi'i rahimahullah yang disusun oleh Al-Imam Al-Barzanji rahimahullahu ta'ala. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang prinsip atau pandangan Al-Imam Syafi'i rahimahullah kepada sahabat-sahabat Rasulullah SAW dan sikap yang benar dan lurus di dalam menyikapi perselisihan yang terjadi di kalangan para sahabat Rasulullah, apakah pada perang Siffin ataukah pada perang Jamal. Kemudian kata Imam Syafi'i rahimahullah, ya sebagaimana juga dinukilkan oleh Imam Barzanji, wa ara al-masah 'alal khufain fil hadari was safari, dan saya memandang mengusap di atas khuf ketika dalam keadaan hadir, ya mukim, dan juga dalam keadaan safar. Mengusap khuf adalah pembahasan yang sebenarnya pembahasan di dalam bab fikih, tetapi di sini dimasukkan di dalam kitab akidah. Dan juga Al-Imam Barbahari rahimahullah dalam kitab Syarhus Sunnah miliknya beliau, dan ini juga adalah bagian dari kitab akidah, beliau memasukkan bab mengusap alal khufain, itu bagian dari perkara akidah. Kenapa? Karena pertama, pembagian agama kepada usul dan furu inilah pembagian bid'ah, pembagian yang tidak pernah dikenal oleh para ulama salaf. Tetapi ini baru muncul pada tahun 200-an Hijriah atau 300 Hijriah, yang mereka membagi agama itu furu wal usul. Agama itu ada yang pokok, ada yang cabang dari pokok. Jadi kalau seandainya seseorang menyelisih daripada pokoknya, ini baru bermasalah. Tapi kalau seandainya menyelisih daripada sesuatu yang cabang, ini tidak ada masalah. Apa maksudnya daripada cabang? Maksud daripada cabang misalnya masalah fikih. Ya, itu tidak ada masalah seseorang berbeda-beda. Secara mutlak demikian. Maka ini keliru. Ini salah. Ya. Al-Imam Al-Barzanji rahimahullah, sebagaimana beliau nukilkan ucapan Asy-Syafi'i rahimahullah, beliau masukkan bab ini dalam masalah akidah. Karena siapa saja yang seseorang menolak apa yang datang dari Nabi Muhammad SAW, apakah itu dalam masalah akidah ataukah dalam masalah fikih, maka ini semuanya termasuk ke dalam ancaman firman Allah Subhanahu wa taala, falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrih an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Dan berilah peringatan kepada orang-orang yang mereka telah menyelisihi dari perkara kami, akan ditimpa kepada mereka fitnah dan akan ditimpa kepada mereka azab yang pedih. Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan di sini perkara yang diperselisihkan adalah masalah usul. Allah Subhanahu wa taala tidak mengatakan di sini yang diperselisihkan adalah masalah fikih. Tapi apa saja yang datang dari Nabi Muhammad SAW diingkari, maka diancam dengan kesesatan dan azab yang sangat pedih. Iya. Dan di antara kelompok yang mereka menolak
mengusap khuf, inilah kelompok Syiah. Ya, kelompok Syiah di antara hal-hal yang disebutkan oleh para ulama penyimpangan Syiah dari akidah Ahlus Sunnah, ya, dari akidah muslimin, mereka menolak mengusap khuf. Dan Imam Ahmad rahimahullah, sebagaimana akan kita baca nanti, beliau menyebutkan ada 40 hadis yang ternukilkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang mengusap khuf. Dan para ulama dari Bukhari, Muslim, Abu Dawud, An-Nasai, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, Imam Ahmad, Imam Malik menyebutkan di dalam kitab-kitab mereka pembahasan tentang al-khuf. Bisa difahami ya? Jadi kenapa mereka masukkan ke dalam bab akidah mengusap khuf? Dikarenakan ada dari kalangan ahlul bidah, ada dari kalangan ahlul ahwa yang mereka menolak mengusap khuf. Pernah dengar ya pembahasan tentang mengusap khuf? Ya, bab masalah ini menjadi pokok apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim. Ya, idza darabtum fil ardi falai, bukan ayat ini yang saya inginkan. Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Hai orang-orang beriman, apabila kau hendak menunaikan salat, hendaklah engkau mencuci wajahmu, ya, dan kemudian mencuci tanganmu sampai ke siku, dan kemudian membasuh kepalamu, dan ya, mencuci kaki. Bisa difahami di sini? Tapi perhatikan ayat. Saya ulangi kembali supaya kita bisa mengambil pendalilan. Sebagian para ulama mereka menjadikan ayat ini mengusap kepada khuf. Idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum. Ya, di sini ketika disebut kaki, Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan fiilnya. Ketika mencuci wajah disebut fiilnya mencuci. Ketika membasuh kepala disebut fiilnya membasuh. Kenapa pada kaki di sini tidak mencuci? Dari konteks ayat, ya, ayat ini atofnya kembali kepada wajah. Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu birusikum wa arjulakum. Dibaca dengan wa arjulakum dengan difathah huruf lamnya. Sementara sebelum kalimatnya adalah kasrah birusikum. Ya. Nah, kalau seandainya kita kembalikan kaki itu kepada atof kepada birusikum, maka kaki itu diusap bukan dicuci. Tetapi para ulama mengatakan di sini bisa dikembalikan kepada dua hal. Bisa kembali kepada tangan, berarti kita mencuci kaki kita bukan membasuh. Dan juga bisa maknanya kembali kepada membasuh kepala. Maka hukumnya kaki itu dibasuh. Kapan? Ketika kita memakai khuf. Sampai di sini paham? Baik. Insya Allah akan kita bahas lagi ayatnya. Cuman saya ingin gambarkan sedikit tentang mengusap khuf. Iya, mungkin kondisi di negara kita mengusap khuf itu sesuatu yang jarang terjadi. Ya, jadi khuf itu adalah sepatu yang dipakai, ya, dan sifatnya menutupi mata kaki. Jadi apa saja sepatu yang menutupi mata kaki yang terbuat dari kulit itu namanya khuf. Apa namanya? Khuf. Iya. Di Arab, ya, atau di belahan bumi yang lainnya, kalau musim dingin itu kan sampai minus 10 derajat, 5 derajat, ya, bahkan bisa minus. Dan sesuatu yang paling berat, seseorang ketika berwudu dia harus mencuci kakinya. Kan itu paling berat. Kita membasuh tangan biasa, membasuh wajah biasa, membasuh kepala biasa. Tapi yang paling sulit ketika kita berwudu mencuci kaki. Pernah antum merasa udara minus, bilanglah 2 derajat Celcius,
airnya itu sangat dingin. Ya, ketika kita subuh berwudu harus mencuci kaki. Maka syariat datang memberikan solusi. Iya. Al-masyaqqah tajlibu taysir. Kapan di sana seseorang mendapatkan kesulitan, di situ Allah akan mendatangkan kemudahan. Ini di antara kaidatul kubra dalam agama kita. Al-masyaqqah tajlibu taysir. Iya, ketika dalam keadaan safar, kita kesulitan. Banyak hal-hal yang akan kita lakukan dalam keadaan safar. Dan juga fisik yang tidak menentu, kondisi badan yang tidak menentu, maka syariat membolehkan bagi kita untuk meringkas sholat yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Ini namanya al-masyaqqah tajlibu at-taysir. Dan boleh bagi mereka meninggalkan sholat sunnah rawatib. Ya, walaupun terjadi perselisihan pendapat di kalangan para ulama, hukum melaksanakan sholat rawatib dalam keadaan safar. Disebutkan dalam Sahih Muslim, pada waktu itu Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu, beliau sholat. Ya, setelah beliau menjama sholat, datang orang-orang kepada beliau karena beliau tidak sholat sunat. Wahai Ibn Abbas, kenapa engkau tidak sholat sunat rawatib? Kata Abdullah bin Abbas, kalau seandainya saya sholat sunat rawatib 2 rakaat, ya mendingan saya menyempurnakan sholat zuhur 4 rakaat. Mendingan saya menyempurnakan sholat asar 4 rakaat. Mendingan saya menyempurnakan sholat isya berapa rakaat? 4 rakaat. Nah, kenapa kita dibolehkan untuk meringkas sholat 2 rakaat? Ya dikarenakan untuk memudahkan. Lah ngapain lagi ente mendatangkan sholat sunat rawatib? Bisa difahami ya? Jadi Abdullah bin Abbas, beliau tidak memandang adanya sholat sunat rawatib dalam keadaan safar. Adapun sholat duha, sholat malam, sholat witir, ini lain pembahasan. Tapi yang kita bahas sholat sunat rawatib. Abdullah bin Abbas tidak memandang. Walaupun sebagian para ulama yang lainnya, ya mereka berdalilkan dengan keumuman hadis Rasulullah ketika dalam keadaan safar beliau sholat di atas kendaraan beliau, menunjukkan ini juga bagian dari sholat sunat rawatib. Mafhum ya? Cuman ingin yang kita bahas malam ini keringanan yang Allah berikan kepada hamba-hambanya ketika mereka mendapatkan kesulitan. Di situ Allah berikan kepada kita keringanan. Jadi sudah tergambarkan ya gambarannya. Ya, atau misalnya seseorang melakukan perjalanan safar yang panjang, akan repot untuk dia buka sepatu, akan repot untuk dia membuka kaos kaki, sehingga dengan dia memakai khuf cukup bagi dia membasuh saja. Paham ya? Cukup bagi dia membasuh sepatunya tanpa perlu dia mencuci kakinya ketika berwudu. Ini pembahasan yang akan kita bahas malam ini. Paham ya? Jadi mohon maaf saya nampakkan kita pakai sepatu di atas mata kaki, misalnya di atas mata kaki, ya. Kemudian ketika kita berwudu, kita tidak perlu membuka sepatu kita, tidak perlu membuka kaos kaki, tinggal kita usap saja. Kita usap sepatu kanan dan sepatu kiri. Bisa difahami ya? Jadi ketika kita memakai sepatu yang menutupi mata kaki, ya, tidak perlu bagi kita membuka sepatu untuk mencuci kaki dalam keadaan berwudu, cukup kita usap saja. Selesai. Bisa difahami? Ini akan menjadi pembahasan kita di malam ini secara ringkas. Jelas ya? Apa dalilnya? Imam Ahmad menyebutkan ada 40 hadis yang datang dari Nabi Muhammad SAW tentang masalah ini. Di antaranya datang hadis dari Mughirah bin Syu'bah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam sahih keduanya. Ketika itu Rasulullah SAW dalam keadaan safar dan beliau memakai khuf. Ketika beliau berwudu, Mughirah bin Syu'bah ingin membuka sepatu Nabi Muhammad SAW. Kemudian kata Rasulullah, "Da'ha fa inni adkhaltu matahiratain." Biarkan dia, jangan kamu copot sepatu saya, karena tadi saya memakai sepatu tersebut dalam keadaan suci. Kemudian beliau mengusap sepatunya tanpa beliau membuka dan mencuci kakinya. Bisa difahami di sini? Ini gambaran pembahasan yang kita akan bahas di malam ini secara ringkas, dan mudah-mudahan kita selesaikan di pertemuan kali ini ya. Kemudian kita lanjutkan kembali pembahasan akidah kita ya. Cuman saya tidak lewatkan karena memang disebutkan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala dalam masalah ini. Sampai di sini sudah punya gambaran apa itu khuf ya. Kalau untuk misalnya pergi umroh atau haji
Itu di sebagian toko memang dijual, dia seperti kulit, ya berbentuk kaki, ya itu khuf. Dipakai biasanya di musim dingin, ya untuk memberikan keringanan untuk kita. Disebutkan, ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, ya. Pertama, wal mashu 'alal khufain jaizun bi ittifaqi ahli sunnah bil kitab was sunnah wal ijma'. Mengusap di atas khuf itu sesuatu yang disepakati oleh seluruh ahli sunnah, dan menyelisih masalah ini kelompok Syiah. Ya, sebagaimana disebutkan di sini dari Imam Ahmad rahimahullah, kata Imam Ahmad, laisa fi qalbi minal masih syai'un fi arba'una hadithan anin Nabi sallallahu alaihi salatu wassalam. Kata Imam Ahmad, tidak ada sedikit pun keraguan dalam hatiku, mengusap khuf adalah salah satu dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan telah datang 40 hadis dari Nabi Muhammad tentang mengusap khuf. Iya, pernah dengar nggak hadis-hadisnya? Di antaranya apa yang saya baca tadi. Pernah dengar sebelumnya? Pernah dengar? Atau belum pernah dengar sama sekali? Ada 40 hadis loh dari Rasulullah. Sebagiannya disebutkan dalam Sahih Bukhari, disebutkan dalam Sahih Muslim. Jadi bukan di kitab-kitab yang sulit untuk kita mencari. Kita akan dapatkan begitu mudah dalam kitab salat, dibahas oleh para ulama dalam kitab-kitab fikih tersebut. Ya, dan ini menunjukkan ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, memang kita ini sekarang terlalu disibukkan dengan hal-hal duniawiyahnya kita. Ya, dari TK diajarin lagu gelang sepatu gelang, hafal sampai sekarang nggak lupa-lupa. Pelangi-pelangi dan seterusnya. Ya, masuk SD. Ya, 6 tahun kita masuk SD. Ya, diajari, ya tahu sendirilah antum apa yang diajari. Masuk SMP, masuk SMA, masuk universitas. Hampir kita tidak pernah mendengar hadis yang datang dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang mengusap khuf. Jangankan hal-hal yang bentuknya lebih mendetail, ya. Contoh yang paling simpel, kita hampir tidak pernah mendengar di sekolah larangan makan dan minum tangan kiri. Nggak pernah kita dengar kan? Bahkan subhanallah, sebagian kiai-kiai, sebagian ustadz-ustadz biasa mereka minum pakai tangan kiri. Padahal ini bab hadisnya diajarkan oleh Nabi kepada anak kecil. Ya bunai, samillah, kul biyaminik, wa kul bima yalik. Wahai anak kecil, makanlah dengan tangan kananmu, sebutkanlah nama Allah, dan makanlah dengan sesuatu yang paling dekat denganmu. Dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan, la ta'kulu bishimal fa inna syaitan ya'kulu wa yashrabu bishimal. Jangan kau makan dengan tangan kiri, sesungguhnya syaitan itu makan dan minum dengan tangan kiri. Enggak pernah kita dengar hadis ini. Ya, dan ini juga diantara dalil ayyuhal hadirun wal hadirat yang dirahmati oleh Allah, ilmu agama itu tidak ada masa expirednya. Tapi kalau ilmu dunia, selesai kita SD, selesai ujian, selesai sudah ilmunya. Apa kira-kira ilmu yang paling bermanfaat yang masih kita ingat pelajaran SD, SMP atau SMA? Kan paling cuman berhitung kan? 2 kali 2, 4, 4 kali 4, 16, kan itu paling penting. Tapi yang lain-lainnya, gaya gravitasi bumi, hukum Aristoteles, Plato, lain sebagainya, bumi ini begini, dipakai nggak kira-kira sekarang? Hah? Yang penting kita tahu mana uang 50.000, mana uang 100.000, mana uang 20.000. Orang kasih uang 50.000, dia belanja 35.000, balik 15.000. Kan itu saja ilmunya. Yang lainnya kan hampir tidak kepake. Tapi kalau hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ilmu agama itu nggak ada masa expirednya. Antum mendengar hadis ini, makanlah dengan tangan kanan, apapun profesinya antum, dimanapun antum berada, seumur apapun antum, hadis ini tetap dipakai. Walaupun umur kita 70 tahun masih dipakai hadisnya. Walaupun umur kita 80 tahun masih dipakai hadisnya. Walaupun kita sudah jadi pejabat masih dipakai hadisnya. Inilah diantara kemuliaan dan keutamaan diantara ilmu agama dengan ilmu dunia. Sebagaimana disebutkan oleh para ulama. Jelas ya?
Jadi ilmu dunia, ilmu agama itu nggak ada masa expired. Apapun antum pelajari, apapun yang antum dengar dari ilmu agama itu akan bermanfaat sampai antum meninggal. Nah, kalau seandainya kondisi dan keadaan seperti ini, maka mana yang harus lebih kita banyak menghabiskan waktu? Belajar ilmu dunia atau belajar ilmu agama? Hah? Tentunya belajar ilmu agama. Ya, dunia yang kita cari hari ini itu harus kita jaga. Antum punya toko, punya bisnis, harus antum jaga atau tidak? Harus antum jaga dari manajemennya, dari keuangannya, dari pekerjanya. Setiap hari kita harus kontrol agar bagaimana dunia kita itu bisa terjaga. Tapi kalau ilmu dunia, ilmu akhirat, ilmu itu yang menjaga kita. Ketika kita melihat ada seseorang atau tetangga kita sudah beli mobil baru, tetangga kita sudah bangun rumah, ya, kemudian kita berpikir saya ingin mengambil uang di bank. Kemudian ilmu kita membisiki kita, wahai akhi, ini riba, ini haram, ini nggak boleh. Hiduplah seperti apa yang Allah telah berikan kepada engkau. Ini akan memberikan ketenangan kepadamu. Jangan suka lihat ke atas dalam urusan dunia, sering lihat ke bawah supaya kamu bisa bersyukur. Akhirnya mundur diri. Iya, jadi ilmu itu menjaga kita. Iya, tapi kalau dunia tadi kita yang harus jaga dia. 24 jam kita harus habiskan waktu kita untuk memikirkan dia supaya dia tidak hilang, supaya dia tidak bangkrut. Ya, dan ini sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, di antara kemuliaan ilmu dengan dunia. Ya, sehingga saya menasihati diri saya dan para hadirin dan hadirat semuanya, sebagian kita kan sudah habis waktu, umur puluhan tahun kita belajar dunia. Sekolah sekian tahun, saya nggak mengatakan sekolah nggak boleh, silahkan kita sekolah. Tetapi yang merugi ketika perkara agama yang bisa mengantarkan kita ke dalam surga, itu yang kita tinggalkan, dan itu kita tidak peduli, itu tidak kita pelajari, itu yang menjadi rugi. Ya, ini yang rugi. Karena itu akan kita pakai terus sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayyuhal hadirun wal hadirat yang dirahmati oleh Allah, disebutkan di sini, ya, yara annan nas lahum thalatha halat. Ya, kapan seseorang itu boleh mengusap khuf itu dalam 3 keadaan. Dan diringkas dalam 2 hal. Pertama, musafir, yang kedua dalam keadaan dia mukim. Karena ini akan berbeda dari sisi waktunya. Iya, kalau seandainya dia itu mukim, maka dia diberikan kesempatan untuk mengusap khufnya atau kaus kaki 1 hari 1 malam. Kalau seandainya dia dalam keadaan musafir, maka diberikan kepadanya mengusap khuf selama 3 hari 3 malam. Ya, Anda contohkan misalnya, antum tadi salat maghrib kan berwudu. Ya, setelah antum berwudu, antum memakai kaus kaki. Memakai kaus kaki dalam keadaan antum berwudu tadi. Kemudian ketika masuk waktu salat Isya, batal. Antum berwudu kembali. Nah, ketika antum berwudu tidak perlu untuk membuka kaus kaki. Antum berwudu, mencuci tangan, mencuci wajah, ya, mencuci tangan sampai ke siku, membasuh kepala. Kemudian pas mencuci kaki, tinggal antum ambil air, kemudian antum usap di kedua kaus kaki antum. Ya, nah inilah mulai penghitungan waktunya. Jadi jam berapa dihitung tadi? Misalnya Isya jam 7:30, berarti di startnya jam 7:30. Iya, startnya jam 7:30. Nah, kapan habis waktunya? Habis waktunya kalau 1 hari 1 malam. Itu hitungannya bukan pada pertama saat kita wudhu, tetapi pada saat awal kita mengusap. Jam berapa kita usap tadi? 7:30. Bisa difahami? Jelas di sini? Nah, 7:30, ya, misalnya besok malam jam 7:30 lewat 5 menit kita batal wudhu, maka wajib bagi kita untuk membuka kaus kaki. Tidak boleh lagi diusap karena waktunya sudah habis. 1 kali 24 jam dihitung dari waktu mengusap.
Tapi kalau seandainya kita dalam keadaan musafir, itu hitungannya 3 hari 3 malam. Iya. Nah ini kedengarannya ayo ikhwah, sesuatu yang terkadang tidak kita butuhkan. Memang sekarang dalam keadaan kita mukim kita tidak membutuhkan. Tapi kalau kita misalnya antum latihan tentara, disuruh pakai sepatu PDL, kan repot. Cuci-cuci, buka-buka sepatu, berwudu, repot nggak? Nah ketika pelatihannya 3 hari 3 malam di gunung, pakai sepatu PDL. Iya, maka subhanallah Islam datang memberikan keringanan, tinggal kita usap selesai. Tidak perlu kita buka sepatu PDL kita. Iya, atau dalam keadaan antum naik pesawat. Misalnya jam 12 malam antum akan berangkat umroh nanti, jam 10 malam. Iya, antum pakai kaos kaki antum berwudu di darat. Nanti pas maksud waktu salat subuh, kan paling repot untuk kita berwudu di atas pesawat ketika mencuci kaki. Ya enggak? Ya akan banyak menghabiskan air. Nah, kalau seandainya kita sudah memakai kaos kaki dan kita dalam memakai kaos kaki dengan dalam keadaan bersuci tadi di atas pesawat, kita cuci wajah kita, cuci tangan dan lain sebagainya, pas kaki tinggal kita usap, selesai. Kita berwudu dalam keadaan sempurna. Jadi nggak perlu tayamum. Tapi kalau seandainya terlalu banyak menggunakan air kan akan dilarang di pesawat. Dikhawatirkan akan memudaratkan perjalanan. Jelas ya? Tapi dengan kita memakai kaos kaki tadi, datang keringanan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa difahami? Atau dalam keadaan dingin yang saya sebutkan tadi. Pernah nggak merasakan udara 5 derajat Celcius? Pernah nggak? Nggak pernah kan? Antum pernah kebayang nggak mandi sebulan seminggu sekali? Nggak kebayang ya? Dulu tempat kita belajar di Yaman Utara itu musim dinginnya bisa-bisa minus 2, minus 1. Kalau ada air yang tergenang itu di musim dingin itu bisa jadi es. Jadi bukan jadi es semuanya ya. Ada beberapa gumpalan-gumpalan es karena saking dinginnya. Jadi kalau kita nggak pakai sarung tangan, ini bisa keluar darah dari tangan kita. Begitu juga kalau nggak pakai kaos kaki akan bisa keluar darah. Jadi baju yang harus kita pakai itu harus 3 lapis atau 4 lapis. Ya, dan ini sangat berat. Pagi-pagi ya harus berwudu mencuci kaki. Ini sangat berat. Air 5 derajat Celcius. Udara 5 derajat Celcius atau lebih kurang dari itu. Ya, belum lagi kita belum punya istri, masih bujang. Di mana mau cari air panas? Siapa yang mau masak air panas itu berwudu? Pasti kerepotan. Ya namanya santri. Ya enggak? Hidupnya kan ya apa adanya santri. Enggak sempat masak air juga enggak ada yang masak. Ya, dan subhanallah Islam memberikan solusi untuk kita. Bisa sekedar mengusap dari khuf, kecuali kalau sudah mandi junub, ini jadi masalah. Ya, kalau sudah mandi junub ya mau nggak mau ya harus mandi kan. Tapi kalau mencuci kaki masih ada solusi. Bisa difahami di sini? Sampai sini jelas? Sebelum saya lanjutkan, mungkin ada sesuatu yang belum jelas supaya jangan terlalu banyak materi yang saya sampaikan dalam masalah ini. Tidak ada yang akan lewat beberapa hal nanti. Saya khawatirkan akan kurang manfaat apa yang saya sampaikan. Jelas ya? Jadi syarat pertama apa? Syarat pertama ketika kita memakai khuf atau kaos kaki dalam keadaan kita bersuci. Tapi kalau seandainya tadi kita belum bersuci, kemudian memakai kaos kaki, nggak boleh kita usap. Karena syaratnya harus bersuci. Apa dalilnya? Dalilnya hadis yang datang dari Mughirah bin Syu'bah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Mughirah, "Da'a fa inni adkhaltuhuma tahiratain." Ya, biarkan dia. Karena sesungguhnya aku tadi pakai dalam keadaan bersuci. Bisa difahami? Ini syarat yang pertama. Syarat yang kedua, ya, bagi musafir dia boleh mengusap 3 hari 3 malam. Bagi mukim itu cukup 1 hari 1 malam. Dan kemudian para ulama membedakan antara sepatu dengan kaos kaki. Kalau kaos kaki, apakah dalam keadaan safar ataukah dalam keadaan mukim, itu cuma sekali, sehari, 1 hari 1 malam. Hanya khuf saja, sepatu yang menutupi mata kaki itu diberikan kesempatan mengusap 3 hari 3 malam bagi mukim, bagi musafir, dan 1 hari bagi mukim. Bisa difahami?
1 hari bagi mukim. Dan kapan mulai kita mengusap? Mulai kapan kita menghitung? Dihitung mulai awal usapan tersebut. Bukan awal wudu, tapi awal kita memakai khuf tadi. Awal kita mengusap khuf ketika kita berwudu setelah memakai khuf tadi. Bisa difahami di sini? Jelas ya? Apa faedahnya? Apa manfaatnya? Manfaatnya untuk memberikan keringanan kepada muslimin. Kapan di situ datang kesulitan? Disitulah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keringanan untuk kita. Namun, kalau seandainya sepatunya tidak menutupi mata kaki, sepatu seperti antum pakai yang hari ini, sepatu ke kantor, sepatu untuk jogging, sepatu untuk olahraga yang nampak mata kakinya, itu tidak boleh untuk diusap. Tapi yang boleh diusap adalah sepatu yang menutupi seluruh mata kakinya. Sampai di sini paham? Jelas? Jelas ya? Nah, kapan khuf itu menjadi batal? Pertama, ketika kita buka. Ketika kita sudah membuka, maka dia sudah dianggap batal. Faham? Jadi kalau kita ingin mengusap lagi, kita berwudu kembali, kemudian baru kita pakai lagi. Itu dimulai hitung lagi. Tapi kalau seandainya kita sudah buka, sudah batal dia. Nah, begitu juga batal ketika kita junub. Misalnya antum junub, ya mendatangi istri atau mimpi basah, ya mau nggak mau kan kita harus mandi. Nah, ketika kita mandi kita harus membuka khuf kita. Nah, ketika terbuka khuf maka dia menjadi batal. Bisa difahami? Kemudian selanjutnya, misalnya kita memakai sepatu yang menampak mata kaki kita, dan di atasnya kita pakai kaos kaki yang menutupi mata kaki, maka antum tidak perlu untuk membuka sepatu antum, tinggal antum usap sepatu dan kemudian diikuti di atas kaos kakinya. Tetapi hitungannya cuma 1 hari, tidak 3 hari karena hukumnya kaos kaki. Bisa difahami? Baik. Kemudian ada faedah penting di sini. Disebutkan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, "Lau kana dinu birra'yi." Kalau seandainya agama itu boleh diukur dengan akal, maka niscaya khuf itu diusap di bawahnya, bukan di atasnya. Kan seperti itu. Sekarang ketika kita memakai khuf, mana yang kotor? Bawahnya atau atasnya? Sehingga mana yang harus lebih dicuci? Kan di bawah. Kata Ali, kalau seandainya agama itu boleh dengan akal, maka niscaya kita akan mengusap khuf di mana? Di bawah, tidak di atas. Tapi karena agama itu tidak cukup dengan akal, harus adanya wahyu, maka akal kita harus kita tundukkan kepada wahyu tersebut. Apakah itu masuk akal kita ataukah tidak masuk akal? Karena memang banyak perkara-perkara agama ini yang nggak masuk akal kita. Disitulah dituntut kita untuk beriman apa yang datang dari Allah dan apa yang datang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang saya contohkan. Iya. Kencing kambing, boleh nggak minum kencing kambing? Boleh nggak kita minum kencing kambing? Nggak boleh. Kalau kencing unta, boleh nggak minum kencing unta? Boleh. Disebutkan hadisnya di Sahih Bukhari. Ya, pada waktu itu datang orang-orang ke kota Madinah, kemudian mereka demam tinggi dan bertanya obat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan Rasulullah menganjurkan untuk meminum kencing unta dan susunya. Kemudian dia minum, dia sembuh. Ya, ini hadis. Tidak bisa kemudian kita beranai-anai dengan akal kita. Masa kencing diminum? Demikianlah hadis yang datang dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Nah, sekarang secara logika, mana di antara dua tempat ini yang memungkinkan kita untuk sholat? Di kandang kambing atau di kandang unta? Mana yang lebih memungkinkan kita untuk bisa sholat? Di kandang unta atau di kandang kambing? Secara logika nih, secara logika. Kalau kencing kambing nggak boleh diminum, kencing unta boleh kita minum. Jadi secara logika, mana yang mungkin untuk kita sholat, di kandang unta atau di kandang kambing? Di kandang unta. Karena apa? Karena kencingnya saja boleh minum, ya tentu sholat situ lebih mungkin untuk kita sholat.
Tetapi ketika para sahabat bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, "Ya Rasulullah, anusolli, apakah kami boleh sholat di kandang unta?" Kata Rasulullah, "Jangan, nggak boleh kamu sholat di kandang unta. Bagaimana kalau di kandang kambing? Boleh kalian sholat di kandang kambing." Kan ini bertolak belakang dengan logika kita, bertolak belakang dengan rumus apa yang kita fikirkan tadi. Demikianlah wahyu, demikianlah syariat. Bagaimana akal ini harus kita tunduk apa yang datang dari Rasulullah SAW. Tidak bisa kita timbang dengan akal kita. Iya. Nah sekarang lagi, selanjutnya, iya, ketika daging unta, ketika kencing unta boleh kita minum, ya. Dan Nabi SAW melarang kita minum untuk kepada kencing kambing, ya. Sekarang mana yang lebih memungkinkan? Ketika kita makan daging unta ataukah ketika kita makan daging kambing kita berwudu? Misalnya ada dua hal ini, salah satu di antara duanya kita harus berwudu. Mana yang lebih memungkinkan kita berwudu, makan daging kambing atau daging unta? Daging kambing lah. Orang daging unta kencingnya saja boleh diminum, masa ngapain juga harus berwudu ketika makan daging unta? Tapi dalil menyebutkan Rasulullah SAW memerintahkan orang yang makan daging unta harus berwudu kembali. Harus berwudu. Di antara pembatal-pembatal wudu yang disebutkan oleh para ulama, makan daging unta. Kan nggak masuk akal. Masa kencingnya boleh minum, makan dagingnya berwudu? Ya begitulah syariat. Begitulah apa? Syariat. Kadang-kadang nggak masuk akal kita. Ya, ketika Fathul Mekah, ketika terjadi Fathul Mekah, Rasulullah SAW melakukan perjanjian Hudaybiyah, kesepakatan di antara musyrikin dengan Rasulullah SAW pada waktu itu. Kurang lebih ada ratusan pasukan bersama Rasul, ya, untuk berangkat haji pada waktu itu. Tiba di Hudaybiyah, Rasulullah SAW dihadang oleh pasukan musyrikin, dan Rasulullah dilarang untuk masuk ke kota Mekah. Iya, terjadilah perjanjian pada waktu itu. Di awal perjanjian, ya, Rasulullah menulis dari Muhammad Rasulnya Allah. Kata musyrikin, kalau seandainya kami yakin engkau adalah Rasulnya Allah, kami nggak mungkin melarang kamu masuk kota Mekah. Karena kami nggak yakin ente Rasulullah, makanya kami larang ente masuk Mekah. Hapus. Dihapus sama Rasulullah dari Muhammad ibnu Abdullah. Cukup. Kemudian di antara persyaratan-persyaratan tersebut, orang-orang muslimin yang hijrah ke kota Madinah, yang keluarganya masih ada di Mekah, itu dikeluarkan, dikembalikan semua ke kota Mekah. Iya. Adapun muslimin yang ditawan di kota Mekah tidak dikembalikan ke kota Madinah. Dari bunut, dari poin-poin perjanjian tersebut, itu jelas merugikan muslimin. Iya, secara akal. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mendatangi Rasulullah. "Ya Rasulullah, apakah engkau benar-benar Rasulnya Allah?" Segitunya Umar bertanya kepada Rasulullah, "Apakah engkau benar Rasulnya Allah? Kenapa engkau berbuat perjanjian seperti ini? Yang ini merugikan muslimin." Iya. Kemudian kata Umar, "Bukankah engkau telah mengatakan kepada saya dan juga kepada kami semuanya, keberangkatan kita dari Madinah menuju Mekah untuk masuk ke Mekah. Kenapa sekarang kamu nggak masuk ke Mekah? Kita kan punya pasukan. Kenapa kamu mengalah kepada musyrikin?" Ini kurang lebih apa yang disampaikan oleh Umar bin Khattab. Kata Rasulullah SAW, "Saya adalah Rasulnya Allah. Dan apa yang saya lakukan adalah wahyu yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saya tidak pernah mengatakan kepada engkau, kita masuk Mekah tahun ini. Saya cuma katakan masuk Mekah. Ya bisa tahun depan, bisa 2 tahun lagi, bisa 3 tahun lagi, bisa 5 tahun lagi. Saya cuma katakan masuk kota Mekah." Bisa difahami ya? Ini kan gak masuk akal, tapi subhanallah, demikianlah syariat datang kepada kita, dan Allah memberikan kemenangan kepada muslimin. Setelah tahun depannya atau 2 tahun setelahnya, Rasulullah berhasil merebut kota Mekah. Dan waktu itu Umar bin Khattab mendatangi
Abu Bakar Siddiq di tempat yang berbeda. Dia bertanya sama persis seperti apa yang beliau tanya kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian subhanallah, Abu Bakar menjawab sama persis seperti apa yang dijawab oleh Rasulullah SAW. Dia Rasulnya Allah. Tidaklah apa yang dia ucapkan kecuali itu merupakan sesuatu yang telah ditentukan oleh Allah. Dan juga Rasulullah tidak pernah mengatakan kepada kita akan masuk Mekah tahun ini. Rasulullah hanya mengatakan kita akan masuk ke Mekah. Ya kapan itu wallahu alam, yang penting akan masuk. Bisa difahami di sini, dan di sini tidak bisa untuk memahami ya Umar bin Khattab telah berbuat kekufuran, tidak karena ragu kepada kerasulan Nabi Muhammad, tidak, tapi ini kesemangatan Umar bin Khattab dan ketegasan beliau dan kecintaan beliau kepada Rasulullah dan kepada syariat Islam dan kepada muslimin. Namun dari sini kita bisa mengambil faidah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu itu lebih mulia, lebih cerdas, lebih pintar, lebih alim, lebih yakin dibandingkan dengan siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Makanya Abu Bakar As-Siddiq dilakabi sebagai As-Siddiq. Bisa difahami karena beliau membenarkan seluruh apa yang dikhabarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, karena kita pembahasannya bukan masalah fikih, pembahasan kita dalam akidah Asy-Syafi'iyah, tapi masalah akidah, maka saya cukupkan pembahasan masalah menghusap khuf hanya apa yang telah saya sebutkan tadi. Dan sebenarnya pembahasannya panjang dibahas oleh para ulama, tetapi seperti yang saya sampaikan tadi, kita fokusnya ke dalam masalah akidah. Wallahu taala alam bissawab. Mungkin ada sesuatu yang mau disampaikan atau ditanyakan, silakan. Taib. Ada? Oh ya, silakan Ustaz Muslim. Tadi yang Ustaz bacakan tadi sekiranya kalau bisa dilogika-logikakan, Ya. apa khauf itu lebih pantas atau diusah daripada atasnya. Ya. Lantas bagaimana kalau umpamanya tanpa khauf itu memang Dan najisnya. ada najisnya. Masya Allah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah beliau sholat, ya, di tengah beliau sholat datang malaikat Jibril dan mengkhabarkan di sendalnya beliau itu ada najis. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam membuka sendal beliau dan kemudian beliau melanjut sholat. Apa faedah yang bisa kita petik dari hadis ini? Faedah yang bisa kita petik dari hadis ini, kapan saja kita mendapatkan najis di pakaian kita ataukah di sandal kita, maka wajib kita bersihkan, wajib kita hilangkan, karena syarat daripada sahnya sholat, sucinya badan dan sucinya pakaian yang kita pakai. Ya, namun itu sifatnya adalah terkadang membasuh khuf itu bukan ya mencuci khuf tapak kakinya bukan karena mengusap yang kita sebutkan tadi, tapi karena dia ada najisnya. Ya kalau najisnya misalnya sehari dan 3 kali lengket najis, ya 3 kali kita bersihkan. Tapi kalau seandainya memang sekali toh ada najisnya, ya sekali kita bersihkan. Beda dengan pengusapan tadi. Iya. Dan juga faedah penting di sini perlu antum ketahui. Misalnya antum dalam keadaan sholat mendapatkan najis. Ya, najisnya baru diketahui selesai assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Tiba-tiba ada najis di baju antum. Iya, apakah kita harus mengulangi sholat kembali atau sudah cukup? Mengulangi sholat atau sudah selesai? Baru ketahuan selesai kita sholat. Perlu mengulangi sholat? Sudah selesai. Apa dalilnya? Dalilnya hadis yang saya baca tadi. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau sholat. Di tengah beliau sholat ada apa? Ada najis di sendal beliau. Turun malaikat Jibril mengkhabarkan. Nah kalau seandainya sholat tadi batal, tidak sah, pasti Nabi akan membatalkan sholatnya dan beliau bertakbiratul ihram. Tetapi beliau tetap lanjut sholatnya. Apa yang telah beliau bangun tadi, beliau tidak batalkan. Nah begitu juga kasusnya. Ketika kita mengetahui najis itu setelah kita sholat, maka tidak perlu untuk kita mengulangi sholat. Kecuali kalau seandainya kita mengetahui ada najis di dalam pakaian kita di tengah kita sholat. Kalau seandainya najisnya di peci, sudah selesai. Kita copot, kita lanjut sholat. Tapi kalau seandainya najisnya di baju, bisa nggak kita copot baju?
Boleh kita copot kalau ada baju kaos. Tapi kalau dalamnya nggak ada baju kaos, Rasulullah melarang kita sholat tidak ada sesuatu apapun di badan kita. Maka kita batalkan sholat kita. Bisa difahami ya? Dan juga ada hal yang paling terpenting untuk ketahui sedikit. Ya, dari hal yang saya sebutkan tadi, maka mau nggak mau kita harus mengenal apa itu najis. Jangan sampai, hai pak, bahkan di semayang, nah lalat, cicak menolak mungkin. Atau saya dapat bangkai cicak, bangkai lalat dalam kantong baju saya. Bangkai lalat itu tidak najis pak. Dia itu suci, tidak najis. Ya, apa dalilnya? Dalilnya hadis yang datang dari Nabi SAW. Kata Nabi, "Idza waqa'a dzubabu fi syarabi ahadikum falyaqmishu." Apabila lalat seekor lalat masuk ke dalam bejana air salah seorang dari kalian, hendaknya kalian celupkan. Satunya racun dan satunya penawar. Nah, ketika lalat dicelupkan ke dalam air, mati nggak dia? Mati. Bangkai nggak? Bangkai. Rasulullah suruh minum airnya, nggak disuruh buang. Bisa difahami di sini? Jadi apa saja binatang yang tidak mengalir darah di dalamnya, bangkainya itu tidak najis. Jadi jangan sampai antum keluar sholat karena ada lalat, bangkai nyamuk, bangkai semut di dalam kantong antum untuk membatalkan sholat. Ini keliru. Bisa difahami? Dan insya Allah kita lanjutkan pembahasan kita kembali kepada poin-poin akidah yang disebutkan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah pada pertemuan yang akan datang. Saya akhiri, Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'um bi ihsanin ila yaumiddin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. STA TV Media Syiar Islam.